Kinilah banyak pendeta asli orang Minangkabau, Pak. Yanuardi Koto itu salah satunya gembong pendeta orang Minangkabau tuh. Kampungnya di Agam, Lubuk Basuang Agam. Di Jakarta lah ada gereja Persekutuan Keluarga Minangkabau. Pak Ibu sekalian, tahun 2005 Allah 30 lebih pendeta asli Minangkabau. Ya. Ada yang bilang, ada yang menegur kamu, Ustaz jangan sabut jo itu Ustaz. Iko fakta Pak Ibu sekalian, maknanya apa? Agar awak berhati-hati, antisipasi. Jangan sampai anak kemenakan awak, keturunan awak jadi murtad. Contoh kini masih hidup awak kini Pak Ibu sekalian. Kini apa ibu masih hidup salah kurang tua, nenek mama alim ulama saya pandai. Saya lihat baak kini anak kemenakan awak kini. Ndak gilo je kau kini. Ndak lalok-lalok jo handphone kau ha. Main game tengah malam. Anaknya main game, ayahnya main chip. Ibunya sibuk jo Facebook, ibunya jo TikTok. Nah. Menangis anak dulu, menangis anak, ibu kalau punya anak dulu menangis anak dibuaikan. Dodoi si dodoi, menangis. Kini nak menangis anak dia lagi handphone. Betul tak? Ketek-ketek anak lah cadiak jo handphone. Cadiak lo cucu lo pada ungkunya lah net kakeknya Pak Ibu sekalian. Itu saya yang maja tuh. Hingga akhirnya nanti bersama bisa membangun Ika di nagari kita nanta cinta di kampung halaman. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kalau sabananya ambo berhubungan dengan keluarga Ika kok sudah lama sabananya. Cuman baru beberapa bulan yang lalu ambo menyadari sajak ambo tinggal di Pariaman. Jadi ambo lahir gadang di Medan sekalian. Setelah Dampo 2009 baru ambo tinggal di kampung Pariaman. Sejak 2009 itu sabananya mulah bertemu dengan almarhum Bapak Haji Irfianda Abidin. Ya. Di mana kami membuat posko bantuan bencana bernama FKAM, Forum Komunikasi Aktivis, bergabung dengan Majelis Mujahidin Indonesia yang Buya Efrienda sebagai pembina atau ketuanya di situ. Kami bergabung bersama. Bahkan kami sering mengadakan acara pertemuan-pertemuan di Hotel Nabawi di Padang. Kemudian beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah sekitar 1 tahun yang lalu, saya berhadir di acara Daram Dai Rantau Minang di Jakarta. Ternyata sedang antri makan ketemu dengan Haji Bura. Haji Bura Pak ya? Saya galanya Pak kalau di kampung. Hah? Buyang Lasa. Masya Allah Buyang Lasa ya. Ketika ambo sedang antri makan, beliau menyampiri ambo minta foto. Minta foto Ustaz, ke Ustaz viral katanya kan. Ustaz datang ke kampung ambo katanya kan. Itu belum ambo kenal Ika lagi. Kemudian ketika ambo misi pengajian di Pasaman, Lubuk Sikaping, basobo ambo jo Pak Adam. Pak Adam. Ya, Pak Daud, kakak kandung tuh Pak. Sepupu ya. Nah, disitulah cerita-cerita akhirnya beliau membawa ambo ke Nagari Kacang yang ambo tawarkan konsep mabit, malam bina iman dan takwa. Setelah ambo tiba di Kacang, subhanallah, tanya tuh musaji rayo Kacang tuh Pak Ibu, levelnya dah level orang musaji kota tuh Pak Ibu sekalian. Gadang, ranca, barasiah, tapi Papua di tengah hutan. Ibaratnya pemutiara di tengah hutan sebenarnya itu. Istana di tengah hutan, tapi itu sayangnya ndak ada jamaahnya. Satu soft jo ndak panuah kadang kalau sholat maghrib berjamaah tuh. Dek mungkin dek gadangnya mustahil kali mungkin. Apa mungkin diparuh dipakai teh saja. Ya. Dengan melihat kondisi itu ambo tergerak, masya Allah, kok hebat kemustajinya Pak Adam kisah ambo. Cuman kok dapat yo digerakkanlah orang-orang di kampung kok baas supaya cintanya ke musaji. Akhirnya kami buatlah program namanya Mabit Malam Bina Iman dan Takwa. Itu mengumpulkan
pemuda, remaja, anak-anak sekolah untuk bermalam minggu di masjid. Kalau di kota kan orang bermalam minggu di kafe, tapi nongkrong-nongkrong, tempat-tempat wisata dan segala macamnya. Kalau di Pekanbaru di jembatan Leton yang baru tuh banyak orang macam itu ya. Bahas di kampung tuh kita wajak malam minggunya di musaji. Ya alhamdulillah sudah kami laksanakan 3 kali Pak. Alhamdulillah. Kita buat mabit malam bina iman dan takwa di Nagari Kacang 3 kali bekerja sama dengan sekolah sanawiyah Nagari Kacang. Dan kalau dapat harapan Ambo khususnya Pekanbaru dapat mensupport kegiatan itu. Kebetulan nanti apabila sekolah kita ini sudah jadi, harapan Ambo sebenarnya kalau jadi sekolah kok dapat orang-orang IKA di Pekanbaru di siko menyokoh anaknya. Ya. Maknanya apa? Dari kita untuk kita. Ya. Dan harus ditanamkan konsep. Mohon maaf Ibu sekalian, hari ini kan marak nih sekolah-sekolah Islam nih, SDIT, SMPIT. Pertanyaannya, kita mau menjual Islam atau mengajarkan Islam? Ya, hari ini nama-nama Islam mudah untuk dijual, laku dijual. Ya, sekolah Islam, bank-bank syariat Islam. Tapi sebenarnya faktanya tidak seperti yang kita harapkan Pak Ibu sekalian. Namanya juga Islamnya, kedoknya juga Islam, tapi perangainya. Nah, jadi betul-betul kita tanamkan nilai-nilai Islam itu Pak Ibu sekalian. Baik Ibu sekalian, rahmati Allah. Sekilas dari saya, nama Erwin, saya besar di Medan. Kalau ibu dan ayah asli orang Pariaman, ibu suku Tanjung, ayah suku Mandailing. Ya. Kemudian saya tinggal di kampung setelah gempa 2009. Memang di kampung Tubana di kampung. Ya. Mungkin Pak Ibu sekalian, Ambo diundang khutbah Hari Raya Idul Fitri di Kampung Pariaman tahun 2009 sebelum Gampo. Di situ Ambo ambil materi dari firman Allah surah Al-A'raf ayat 96. Mengambil hikmah daripada peristiwa besar 2004. Peristiwa apa itu Bapak Ibu sekalian? Tsunami di Aceh. Gala nagari Aceh. Serambi Makkah. Tidak tanggung-tanggung Pak. Makkahnya di Arab situ, serambinya di Aceh. Ya. Pertanyaannya apakah orang Aceh itu sama dengan orang Arab? Masalah agamanya. Ya. Itu pula orang Minangkabau. Cuman orang Minangkabau yang punya falsafah. Mohon maaf Pak Ibu sekalian. Kalau Pak Ibu melihat ceramah Ambo di YouTube. Ambo bukan banci orang Minangkabau. Enggak. Bukan bermusuhan bojo nenek mama. Enggak. Kok dapat bersama kita mangkit negeri Minangkabau agar mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada musibah, bencana dan malapetaka. Pak Ibu sekalian. Kalau kini di negara awak dibuat namanya BNPB, ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana itu maknanya kan sudah terjadi bencana baru ditanggulangi. Maunya kita gimana? Mencegah bencana atau menanggulangi bencana? Ya, apa kita tunggu bencana dulu baru kita perbaiki sama-sama? Kok dapat harapan awak mencegah bencana. Bagaimana mencegahnya? Tentu pakai rumus dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah yang Maha tahu apa yang terbaik bagi kita, apa yang buruk bagi kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 216, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal yang kamu benci itu baik bagi dirimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal yang kamu suka itu buruk bagi dirimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah, dalam khutbah Idul Fitri tahun 2009 saya akan sampaikan di halaman saya. Ya, tadi saya sebutkan Al-A'raf 96, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman yang artinya kalaulah sekiranya penduduk negeri ini, negeri awak Indonesia, mayoritas Islam terbesar di dunia. Kampung awak ranah Minang. Orang Minang konon keceknya dulu. Orang Minang pasti Islam. Bambu kecekan dulu.
Pak Ibu sekalian mohon maaf Pak, bukan ambo ingin membuka aib, enggak. Kinilah banyak pendeta asli orang Minangkabau Pak. Yanuardi Koto itu salah satunya, gembong pendeta orang Minangkabau tuh. Kampungnya di Agam, Lubuk Basuang Agam. Di Jakarta lah ada gereja persekutuan keluarga Minangkabau. Pak Ibu sekalian, tahun 2005 Allah 30 lebih pendeta asli Minangkabau. Ya. Ada yang menyebut, menegur kamu, Ustaz, jangan sabut jo itu. Iko fakta, Pak Ibu sekalian. Maknanya apa? Agar awak berhati-hati, antisipasi. Jangan sampai anak kemenakan awak, keturunan awak jadi murtad. Contoh kini masih hidup awak kini Pak Ibu sekalian. Kini apa ibu masih hidup salah kurang tua, nenek mama alim ulama sedek pandai. Saya lihat baak kini anak kemenakan awak kini. Ndak gilo je kau kini. Ndak lalok-lalok jo handphone kau ha. Main game setengah tengah malam. Anaknya main game, ayahnya main chip. Ibunya sibuk jo Facebook, ibunya jo TikTok. Menangis anak dulu, menangis anak, ibu kalau punya anak dulu menangis anak dibuaikan. Dodoi si dodoi, menangis. Kini nak menangis anak dia lagi handphone. Betul tak? Ketek-ketek anak lah cadiak jo handphone. Cadiak lo cucu lo pada ungkunya lain kakeknya Pak Ibu sekalian. Itu saya yang maja tuh. Orang gaeknya yang maja tuh. Jadi yang salah siapa kini kok. Mohon maaf. Baik buruk generasi awak itu cerminan awak mendidik generasi muda awak. Pak Ibu sekalian. Jadi jangan salahkan generasi muda dulu. Oh anak muda kini tidak bisa diajar. Tanya dulu diri awak. Awak bisa diajar tidak awak kini? Pak Ibu sekalian. Nah. Jadi tadi Allah sebutkan. Kalaulah penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, kata Allah, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Pak Ibu sekalian, negeri Ranah Minang tu Pak Ibu sekalian, banyak orang yang kagum dengan negeri Ranah Minangkabau tu. Indah pemandangannya, ramah adat istiadatnya sesuai dengan syariat Islam. Banyak orang-orang soleh, bahkan kita lihat pendiri Indonesia ini, pendiri negara Indonesia ini, 10 daripada pembina Badan Penyelenggaraan Kemerdekaan Indonesia, 8 diantaranya orang Minangkabau, Pak Ibu sekalian. Dari 10 pendiri Indonesia ini, 8 dari Minangkabau, Pak Ibu sekalian. Ya. Orang Minangkabau menyebarkan agama Islam sampai ke Filipina, sampai ke Thailand, Pak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak, Bu, mohon maaf. Tapi itu dulu. Dulu saya pakai orang-orang gaya awak, ini awak kau dulu kabarnya anak-anak muda lalu di surau. Iya Pak. Basilek di surau, mengaji di surau, lalu di surau, solat di surau. Kini kalau di surau diusir dari pengurus musaji. Ah? Jangan surau, kumuah surau. Bau selero baris itu. Diusir remaja-remaja itu. Akhirnya apa? Akhirnya remaja itu ya betul-betul anti dengan surau gini. Seakan-akan yang ke surau itu harus malaikat-malaikatnya jiwanya sadanya Pak Ibu sekalian. Itu makanya kok generasi muda ini jauh dari surau. Mohon maaf, kadang awak bawa cucu awak, bawa anak awak yang namanya anak-anak. Kadang meribut-ributnya lari-lari. Awak ari, anak saya kok nggak bisa diajar. Bahkan apa nak tasirok jantung anak pajak ketek itu dia ari bantu atau kira cucu saya kok lupa kiranya cucu awak seorang kiranya. Lihat jadi ayahnya anak awak. Lupa cucunya dia main hari aja Pak Ibu sekalian. Hingga akhirnya anak-anak tuh trauma ke masjid. Lebih setengah malih. Kelapau dilayani orang. Akan daknya diagiah orang. Walaupun membayi ya. Wifi diagiah gratis. Coba bisa. Sampai tengah malam malaki pagi nak tutui surau. Kelapau tuh Pak Ibu sekalian. Tapi sekalian rahmatulillah. Mohon maaf materi ini ambo bagi ke Pak Daud. Ambo share ke WA Pak Daud, kok dapat Pak Daud share ke grup. Ya, share ke grup supaya sama-sama mencari awak. Sebenarnya ambo minta Quran terjemahan Pak Ibu sekalian sebab bermasalah kini. Mohon maaf, masalah kita khusus orang Minang. Mohon maaf, banyak yang mengkritik ambo Ustaz, jangan sebut orang Minang je Ustaz. Nah, sebab awak orang Minang. Jangan Ustaz sebut urut-urut orang Minang. Kini kita nak bahas orang Jawa, nak bahas orang Batak, kita membahas diri awak sendiri. Pak Ibu sekalian. Batua, orang Batak ada yang mabuk penjudi. Orang Jawa ada mabuk penjudi. Batua, itu orang Batak. Kita nak peduli orang Batak tuh, orang Jawa tuh. Awak perlu jo diri awak sendiri. Jo diri awak seorang gua.
Apalagi kita orang awak ko punya falsafah. Adai basandi jo sarak. Sarak basandi jo kitabullah. Sarak mengato adai memakai, jangan lupa itu. Kalau bangga wak jadi orang Minang, bangga jo falsafah tu jangan sampai di siko saja Pak Ibu sekalian. Jangan sampai di tenggorokan aja. Kok dapat falsafah tu sampai ke hati awak ndaknya. Yang mau fahami adai basandi sarak, jangan sabui adai Minangkabau kalau adai itu bertentangan dengan syariat Islam syarak tadi. Jangan sabui adai Minangkabau kalau adai itu bertentangan dengan syarak. Contohnya di kampung awak kini kalau baralek kau ndak borgen. Baralek kau ndak borgen, kau kecil orang kampung berko bangsai banawa. Seakan-akan baralek jo orgen tu seakan-akan syarat wajibnya baralek. Pertanyaannya, kalaupun borgen, kok lagunya nasihat agama, alhamdulillah itu disunahkan. Jilbab, jilbab putih, lambang kesucian. Bisa lagi kan? Janganlah mau disanjung-sanjung itu. Ya. Tapi kalau enggak, sekarang siapa? Lagu orang baralek mana? Bahkan sampai tengah malam orang borgen. Semakin malam ba'a lagunya. Semakin malam ba'a pakaian penyanyinya. Ba'a bentuk lampu pentasnya. Kalam remang-remang tak? Ba'a musiknya. Lagu randai. Pertanyaannya, di kampung tu masih ada nenek mama. Di kampung tu masih ada alim ulama. Di kampung tu masih ada cariak pandai. Bunda kandung karajo nenek mama di kampung bantu tu. Budaya sia alik bantu tu. Celiak Pak Ibu sekalian, yang viral kapatang di Bukit Tinggi. 3 uku, 2 jantan, 2 batino, seorang jantan berjoget-joget menyong-nyonggiang di Bukit Tinggi. Pak Ibu sekalian. Nan padusi yo berjilbab, tapi jilbab berkabek-kabek. Baju transparan dengan warna kulit. Serawas sampi menyong-nyonggiang di Bukit Tinggi, di jam gadang, di tempat keramaian, pusat keramaian. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa orang tu kama nampak muncuang orang-orang ini mamak kuang. Ndak ada rasa malu anak kemanakan kini. Dulu berjalan anak kemanakan, batuak mamak, batuak jo mamaknya baru lari lintang pukang kemanakan tu. Cameh takwi hormat jo mamak, batuak mamaknya lari kemanakan tu, ndak jadi keluar dah. Kini batuak mamaknya akan cek kemanakan, mati je lah cek. Kini mamak nak didanga keceknya lagi Pak Ibu sekalian. Kadang mohon maaf, mamak majak kemanakan berang lo induaknya. Anak udah je lah jajan anak bojah. Bantuak tu kini nanti jadi Pak Ibu sekalian. Iya ndak? Semestinya bersyukur awak kok ada orang lain mangi anak-anak awak. Kok ndak tersinggung awak, anak awak dingin orang tersinggung. Pihak anak kau bocah cewek tu macam anak udah suci je nak udah. Awak dia ibu mencari anak kemanakan awak bercewek-cewek di pantai di tepi danau Singkarak tu bercewek-cewek berdua di tengah-tengah hutan berparkir rondanya tepi labuah tu. Nampak dia anak kemanakan awak. Awak sampein ke ibunya supaya ibunya menasihati anaknya. Berang lo induanya. Anak udah je jurus macam anak udah sucinya anak udah tu. Ndak itu nanti jadi kini Pak Ibu sekalian. Ambo yang lagi belanja anak, aduh udah lagi belanja kemanakan udah tu. Pitih yang dikana di suanak kini Pak Ibu sekalian. Pitih yang didanga kini di kampung halaman awak kini. Pak Ibu sekalian. Kalaulah bantu tu kondisi kampung awak. Ya. Kalau yang mau pahami Pak, mohon maaf. Sekali lagi ambo sampaikan bukan ambo banci jo Minangkabau. Ambo bangga jadi orang Minangkabau. Ya. Sebab cuma orang Minangkabau yang punya falsafah tu. Adai basandi jo sarak. Adai Minangkabau akan membawakan manfaat kalau adai itu tidak bertentangan dengan syarak. Kalau adai tidak bertentangan dengan syarak. Kalau adai tidak bertentangan dengan syarak, silahkan kembangkan, silahkan teruskan, silahkan lestarikan. Asalkan tidak bertentangan dengan syarat. Tapi kalau adat bertentangan dengan syariat Islam, tinggalkan. Itu namanya adat jahiliyah. Contoh, adat orang Minangkabau. Tidak ada orang Minangkabau yang solat seminggu sekali. Itu adat orang Minangkabau. Orang Minangkabau pasti Islam. Kalau Islam pasti solat. Kalau solat pasti 5 waktu.
Tidak ada orang Islam sholat seminggu sekali. Tidak ada orang Islam cuma sholat hari Jumat. Tidak ada orang Islam sholat cuma hari sholat maghrib. 5 waktu orang Minang Islam tu sebenarnya orang Baradai, Pak Ibu sekalian. Tapi mohon maaf Pak Ibu, caliak kini bara banyak laki-laki Minangkabau sholat seminggu sekali. Itu laki-laki Minangkabau. Kalau padusi Minangkabau, tidak ada padusi Minangkabau yang keluar rumah tidak berjilbab. Itu padusi Minangkabau. Sebab syarat mengatur wajib menutup aurat bagi wanita. Mohon maaf, khusus ibu-ibu dari Ika, Bundo Kanduang. Sore apa yang perintahkan padusi berjilbab? Yang tahu 5 juta kontan hadiahnya dari Gubernur Sumatera Barat. Aduh Pak Gubernur nanti buat tadi. Coba Bundo Kanduang. Sore apa yang merintahkan wanita wajib berjilbab? Ya? An-Nur 31 kecek orang tua Pak. Ya. Itu memang masalah kerudung, tapi lebih fokus kepada ia sebut mahram, kepada siapa wanita boleh membuka auratnya. Ya, tapi ayat yang menyebutkan yang berjilbab, surat yang ke-33 Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang beriman agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ke seluruh tubuh. Jadi maknanya jilbab itu menutup aurat kepada seluruh anggota tubuh. Tapi ada pengecualiannya Ibu. Jangan sadu betutui. Kalau sadu betutui jadi pocong tuh kok. Babungku itu sadu nyari pocong ngelumpek bentuk. Ya. Ada pengecualiannya kecuali muka dan telapak tangan. Ibu sekalian. Jadi bakal mungkin ada padusi Minangkabau di Kampuang. Tidak usah di kota le. Sebab kalau di kota wak cari, misalkan di SKA banyak yang berjilbab, boleh jadi itu orang Batak Kristen. Di Pekanbaru kan banyak orang Kristen tak? Boleh jadi orang Cina. Tapi kalau di Kampuang, di Nagari Kacang, ada padusi keluar rumah pakai seropontong, orang Minang tuh. Padusi indua orang keluar rumah pakai seropontong, indak berjilbab, orang Minang tuh. Orang Kacang tuh. Hah? Pertanyaannya, masih ada enggak induk-induk di Kacang yang keluar rumah enggak berjilbab? Tidak. Boleh kita survei? Mohon maaf, enggak usah malu Bu, jujur aja. Ya? Ambo lah 3 kali ke Nagari Kacang. Masih nampak ambo induk-induk enggak berjilbab. Kalau mau sabi orang Batak, berang lo mikonya. Ya? Pak Ibu sekalian. Jadi kalau orang Minang Baradai, tidak ada padusi Minang yang tidak berjilbab, Pak Ibu sekalian. Contoh, le sepakat apa Ibu sekalian solat hukumnya wajib. Hah? Boleh anda orang sakit tinggal solat? Nyo sakit bakal solat tak boleh kena ia bau dua. Hah? Tayamum. Allah tayamum nyoka solat rasul katumbang tagak tu bak ke solat dua rasul ka muntah bak ke solat. Kalau lalok bakal ruah ndak? Berbaring, jangan lalok. Kalau lalok yang mau paham lalok tu tidur, lalok bagolek berbaring. Lah berbaring tabujo sakit lah seminggu 2 minggu. Wajib solat nak? Tapi nggak bisa takbir mangkat tangan bak ke solat. Hah? Dengan isyarat mata. Tetap wajib solat. Yakin? Mau ndak ibu dibayar 50 juta untuk meninggalkan solat? Dibayar 50 juta untuk meninggalkan solat. Namun anak ibu? 50 juta loh Bu. Balik auto cek. Tabayi utang. 50 juta untuk meninggalkan solat namun waktu baralik ba. Waktu baralik ba. Bara banyak yang solat tu baralik. Dek gincu bisa solat? Dek make up bisa solat? Dek calak bisa solat? Ba'au duanya masih ada gencu, masih ada calak. Sah hudunya? Bu, jujur aja kita ngecek Bu. Jujur aja. Jujur. Bara banyak yang solat waktu baralik. Kalaupun ada, bara persen. Lebih banyak yang solat apa yang tidak? Hah? Banyak solat?
Ibu pacik kecik ibu tu ya. Mohon maaf bu. Bu pacik kecik bu. Jangan berbohong kita. Ambo orang Pariaman bu. Bini ambo orang Pariaman. Alhamdulillah ambo baralik. Bini ambo tak ada bagincu. Tak ada make up. Tak ada basuntiang. Ancak je bagi ambo nya. Loh, bini ambo untuk sia. Jadi pajangkan ke laki orang lain. Aku nak ini nak di muka laki orang lain. Berancak-rancak di muka laki orang lain. Kecil laki orang lain. Barana ampek kau ni nanti jua. Masailah. Bu, survei kita buat. Lebih banyak orang yang baralik. Jom make upnya. Lebih banyak yang tak solat. Mohon maaf bu. Bakal mungkin orang Minang tak solat. Kalau orang Jawa tak solat wajar. Orang tu nak punya falsafah adat bahasa Nijo Sara. Ya. Bisa lihat. Oh banyak suami orang Jawa. Alhamdulillah. Ya. Okay. Oh mereka akeh wong Jawa toh. Wah sedulur karo kuwo iki. Ya. Kulo niki 7 tahun sekolah ning Jawa Pak Ibu ning Solo. Ya. Jadi Pak Ibu sekalian, maknanya apa? Semestinya, Pak Ibu sekalian, semestinya dengan falsafah adat bersenikan sarak, sarak bersenikan kitabullah, sarak mangato adat memakai. Yang paling ujung ini pahamkan, sarak mangato adat memakai. Apa yang ditetapkan oleh sarak, apa yang ditetapkan hukum Islam, itulah yang jadi adat Minangkabau. Betul anda? Betul ada Ibu? Jadi orang Minang yang baradai, orang Minang yang tak tinggal solatnya walau sekalipun. Boleh tak awak tinggal solat sekalipun? Bahkan bak kecil ibu tadi tu sakit sekalipun tetap wajib solat. Betul tak? Betul tu. Tapi kenyataannya kini bara banyak orang Minang yang solat seminggu sekali. Contoh, di bulan puasa ambo bawa anak ambo masih kelas 3 SD tu. Ayo memang di kampung ambo, tidak di kacang doh. Ambo bawa anak ambo pergi jalan-jalan ke pasar, ke pantai Piaman. Sedang puasa tengah hari tu anak ambo minta teh botol. Anak ambo puasa kelas 3 SD. Minta teh botolnya. Abi minta teh botol. Nak, kita puasa nak. Itu bapak tu minum teh talu katanya. Ya, mohon maaf Pak, Bu. Tidak di Pariaman, tidak di Masama je orang Minang gini Bu. Mohon maaf. Kita buka kulit tanpa isi je mengaji kau Bu. Buka kulit tanpa isi, bukan membuka aib. Supaya sadar awak orang Minang kau, jangan gadang otak je awak orang Minang kau. Pak Ibu sekalian. Jadi konsepnya kalau orang Minang baradai, tidak ada orang Minang yang tinggal solatnya. Walau dibayar 50 juta sekalipun. Tidak akan kami gadaikan akidah kami. Tapi dia orang baralik, membayar 5 juta dia make up tu tinggal solat. Pak Ibu sekalian. Mohon maaf. Orang baralik berjoget-joget, ibu-ibu wirid Yasin joget-joget. Bu, adik sia tu Bu. Adik sia itulah gaek, jadi 2 orang berjoget-joget, tapi orang baralik tak punya malu. Itu situ Bu, tak siko tak. Siko kita mengaji gini. Indua caliak kapatang di Padang. Jangan sebut, itu di Padang Ustaz. Tatangkok nenek-nenek 5 orang main judi, betul tak? Ketika batang main judi tu ndak ada yang berjilbab lah, bau banuban lah, keripik muka tu lah mati. Baju di Padang di kota Keranji tu masuk viral di TV tu Pak Ibu sekalian. Ketika ditangkap nenek-nenek kau pakai kerudung kira pakai jilbab, gadang lah jilbabnya kiranya. Jilbab lagi gadang penjudi. Bahkan mungkin nenek-nenek bantu itulah mati main remi bajudi. Astagfirullahaladzim. Sebelum Galodoh tatangkok 10 pasang di hotel Yogyakarta Danau Singkarak. 10 pasang bukan suami istri. Umur 30 sampai 50 tahun. Balaki di rumah, balaki di luar. Babini di rumah, babini lo di luar. Masuk hotel, bazina Pak Ibu sekalian. Jadi maknanya kalau kita pegang teguh falsafah tadi, semestinya orang Minangkabau orang yang paling suci, paling alim, Pak Ibu sekalian. Orang Minangkabau jadi contoh toladan bagi orang-orang lain.
di Indonesia kok. Tapi kini itu nan salah kini. Mohon maaf. Kalau memanglah laki-laki Minangkabau orang yang berada panuah surau ketika azan bakumandang dek laki-laki orang Minangkabau, Pak Ibu sekalian. Di Kacang bara musaji, Pak. Nagari Kacang. Ya. Di Danau Singkara ada Ciena. Sebelum kalau awak dari perbatasan tu ada musajid menuju ke Kampung Kacang tu ada musajid Putih. Sebelah kida Masjid Putih, musajid apa nama itu? Jadi kira-kira ada 3 atau bara musajid di negeri Kacang. 3 atau bara? 6 musajid. Termasuk dia surau enggak? Musajid aja. 6. Masya Allah. 6 musajid. Ya. Pertanyaannya, lei baisi musajid tu 5 waktu. Kok baisi 5 waktu? Mohon maaf. Kalau sholat Jumat le panuah enggak musajid tu sadonya tu? Dan 6 tu. Kalaupun enggak panuah banyak enggak majamaahnya hari Jumat? Panuah enggak? Contoh misalkan Masjid Raya Kacang. Dek Sagadang tu, ya, ambo dah 2 kali khutbah hari Jumat situ, ya. Paling taisi 5 safnya. Ya, dek memang gadang. Nah, pertanyaannya, Jumat subuh bara saf yang baisi. Saf jo ndak panuah. Pertanyaannya, maya sampai setengah saf lagi orangnya. Kamu orangnya hari Jumat bak kok bisa tiba? Maka kecek Buya Hamka, kalau ingin mencaliak orang Islam, caliak waktu sholat Jumat. Keluar orang Islam tu, yang laki-laki. Yang penjudi keluar, yang suka main chip keluar. Yang suka baburu keluar. Ya. Tetapi kalau ingin mencari orang beriman, cari waktu solat subuh. Bara banyak yang tiba waktu solat subuh. Makanya Bu, Pak, kalau ingin cari minantu, cari di musajid waktu solat subuh. Sia yang rajin datang ke musajid waktu subuh, ambil jadi minantu. Walau umurnya 60-ah, 65, 70-ah. Balai Pak, itu isinya gini. Itu isi surau gini. Ambo yakin minantu ibu yang 60 tu nak akan selingkuh nih. Cobalah cik. Bakok galak ibu kecemeen nampaknya kok. Mau serius kok. Tu boleh minantu dah. Itulah isi surau gini Bu. Para pensiunan gaek-gaek. Lah kena senak stroke, lah kena gulo, lah kena apa segala macam. Waktu yang muda-mudanya kama. Kama yang muda-muda. Pak Ibu sekalian, maka kalau Pak Daud mohon maaf dah di-share di grup, tolong dibuka di grup itu ayat-ayat yang mau bagikan. Tolong dibuka Pak Ibu sekalian. Tolong share di grup Pak ya. Buka ayat-ayat yang mau sawikan tuh Pak Ibu sekalian. Ya. Jadi surah Al-A'raf 96 kata Allah, kalaulah penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi kata Allah, mereka mendustakan ayat-ayatku, maka aku hancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Hari-hari kini Sumatera Barat silih berganti musibah tiba. Betul anda? Gunung Merapi baru mengeluarkan debu panas, belum laharnya lagi tuh. Baru debu panas, mati orang mendaki gunung, 30 orang lebih di puncak Gunung Merapi. Banjir di Kota Padang, sampai pemakaman di Kota Padang ada di bukit, kawasan bukit Pak, pemakaman di Kota Padang tuh, tabongkah kuburan-kuburan tuh, keluar maik-maik tuh, Ibu sekalian. Muju nak tapaki, maik tuh minta tolong. Sempat kalau minta tolong gitu ya. Benda-benda awak tapancang sungai menengah itu. Ya. Banjir di pesisir selatan. Banyak memakan korban. Hancur rumah-rumah. Ya. Galodoh di Agam. Ya, awalnya di Simpang Batabuah, Bukit Tinggi, Pak Ibu sekalian. Sungai Pua. Galodoh yang pertama. Galodoh yang kedua. Gunung Singgalang, keluar lo lahar dingin. Sampai ke tanah datar. Ya, Simpang Manunggal, Pak Ibu sekalian. Saya lihat di video di YouTube. Rumah-rumah habis hancur. Yang tagak? Musaji yang tagak. Maknanya apa? Peringatan bagi orang Minang. Hei orang Minang, laki-laki Minangkabau, mari babal liat ka surau.
Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian kalau ada yang menyabui ceramah ambo kasa kareh, tolong ambo minta. Kok ada yang jamaah yang muda yang lah mencari WA group. Nah, atau ambo minta ke Pak Daud mungkin. Pak Daud kalau bisa tolong dibacuan terjemahan Pak Daud. Yang bos share itu Pak Daud. Ambo sengaja minta dibacakan terjemahan supaya Bapak Ibu sekalian hendak mengklaim ambo Ustaz Kasa, Ustaz Kareh. Ya. Kini coba ke Pak Daud, dibuka itu Pak Daud surah yang surah ke-7 ayat 176 Pak Daud. Boleh nampak? Alah di-share di grup Pak. Alah, tolong ibu bapak-bapak yang ada di grup boleh pula mencari. Atau kalau ada yang muda, tolong dibacuan. Kita minta wakil aja ya dari tim media awak ya membacuan ya. Tolong. Iko tim media ko Bapak Ibu sekalian bukan tim mambo ko. Iko orang Pekanbaru tinggal siko. Mendengar informasi yang mau ceramah orang ko datang seorang merakam. Jadi ambo nak punya channel pribadi Bapak Ibu sekalian. Jadi yang menebarkan dakwah ambo ko kawan-kawan ko lah. Mudah-mudahan pahala jariah tetap mengalir kepada mereka. 176. Artinya saja baca. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung pada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaan seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikian itu adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya, tidak apa-apa, pegang aja dulu. Tapi jangan bawa pulang ya. Duduk situ dulu. Baik. Ambo sengaja meminta terjemahannya sebab ambo yakin, Pak Ibu sekalian, Quran ko Allah turunkan yang paling utama untuk apa? Petunjuk, pedoman Tapi jangan lupa Al-Quran ko berbahasa Arab. Kalau awak cuma awak baca terjemah bahasa Arabnya, le mengerti awak isinya. Le bisa jadi petunjuk. Maka wajib awak yang bukan orang Arab wajib membaca Quran disertai dengan terjemahannya supaya awak paham. Amu kasih yang dibaca kok. Amu kasih firman Allah kok. Tadi kecil Allah tadi. Kalau kami menghendaki kata Allah, kalau kami mau kata Allah, kami tinggikan derajat mereka dengan ayat-ayat itu. Jadi kalau Allah ingin memuliakan awak, Allah pahamkan awak dengan Al-Quran. Ya. Tapi kata Allah, mereka cenderung kepada dunia. Tidak ada waktu mendengar ceramah, tidak ada waktu membaca Al-Quran. Coba jujur awak, selama sehari kau lah barangkali baca Quran. Selama seminggu kau lah barangkali baca Quran. Terakhir bila awak baca Quran. Aku kadang mohon maaf kok di kampung awak kadang baca Quran bila. Ketika ada sana awak meninggal, baca Quran 3 hari. Ya. Ayo sana awak baca Quran, mana mek kaji 3 hari di rumah orang meninggal. Tapi lucunya lah habis orang meninggal, tidak ada dibaca lagi. Kok dapat kan tiap hari meninggal orang di kampung tu, taruh baca Quran taruh itu. Ya. Bapak sekalian, jadi kalau Allah menghendaki, Allah pahamkan kita dengan Al-Quran. Tapi mereka cenderung kepada dunia. Panganan cuma cari pitih loh, mohon maaf, apalagi di rantau kau di Pekanbaru kau berlomba mencari pitih. Membayar kredit rumah, membayar uang kontrakan, membayar ini, membayar itu, di kampung minta kiriman. Betul, boleh cari nafkah itu ibadah. Bapak Ibu sekalian. Tetapi jangan sampai melupakan kewajiban yang paling utama. Jangan sampai dek mencari parasain hidup, awak lupa beribadah. Contoh Pak Ibu sekalian, contoh. Kuli bangunan, mohon maaf, ya ambo bukan menyinggung, ini contoh yang simpel aja nih. Kuli bangunan dapat proyek renovasi musajid, renovasi. Ya, bukan bunga musajid. Maknanya apa? Musajid itu lah selesai. Cuman ada yang perlu dipelokan seketek-seketek. Masuk waktu sholat. Ya, masuk waktu sholat apa kata mandornya? Hei, berhenti kerja. Orang sholat. Orang sholat, tukang tuh tidak sholat. Kesimpulannya apa? Dia tidak orang gitu. Dia tidak orang kata ibu. Betul itu. Kalau dia orang pasti sholat. Ya. Tapi dia nggak sholat. Di masjid kerjanya tuh. Orang sholat dia nongkrong-nongkrong di luar merokok, ngopi. Nggak sholat.
Maka kata Allah, ya, tapi mereka cenderung kepada dunia. Untuk karajo rajin, sungguh-sungguh, bapanek-panek, basusah-susah, siang jadi malam, malam jadi siang, banting tulang, peras keringat, gunungkan kudaki, lautan kuseberangi, surau terlewati. Ya. Lantas apa kata Allah? Mereka menundukkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamannya seperti anjing, kata Allah. Jadi mohon maaf Pak Ibu sekalian, kok ada orang Minang, Islam 7 keturunan, solat acok tinggal, itu orang Minang anjiang namanya itu. Pak Ibu, kareh kaji kau. Makanya mau minta Quran tadi yang dibacuan Pak Ibu sekalian. Silakan cek Ibu di grup-grup Ibu sekalian tu ayat yang share itu perumpamaan mereka seperti anjing, kata Allah. Bah perangnya anjing tu. Anjing tu tidak dipangan-pangan menjulur lidahnya. Di usianya menjulur lidahnya. Maknanya pun anjing tu dia tahu dengan tidak sama juga akan berubah perangainya tu dah. Mohon maaf, kok sudah pengajian kok ada orang kacang yang sholat seminggu sekali. Mohon maaf, boleh jadi tu anjing tu. Ya. Setiap Jumat menengah ceramah pindah lalok je nya. Solat bila takana, kok baca ketek yang solat bila takana wajar akalnya alun samporono le. Kok lah jadi laki orang, lah jadi ayah orang. Ya. Anak bertambah-tambah, bini berganti-ganti. Nah, ya. Ah. Sumayang bolong-bolong jolai. Apakah bisa dimaklumi? Kalau orang Minang solat bolong-bolong, Allah kan maha tahu. Iya, Allah maha tahu, tapi jangan lupa murka Allah sangat besar, Pak Ibu sekalian. Azabnya sangat dahsyat. Jadi pada hakikatnya tidak ada ceritanya orang Minang yang solat seminggu sekali. Tidak ada orang Minang yang solat bila takana. Itu orang Minang yang baradai, Pak Ibu sekalian. Ambo sampaikan ke Pak Ibu sekalian, supaya Pak Ibu sampaikan ke dusanak sana awak, ke anak kemenakan awak. Cari anak kemenakan awak kini, Pak Ibu. Ambo buat survei di Minangkabau ketika ambo diundang ke sekolah-sekolah. Ada sekolah jumlah muridnya 1.500. Ada sekolah jumlah muridnya 300. Ambo buat survei. Di antara 1.500 murid tu, tanya tu Pak, tidak sampai 5 orang yang menjaga solat. Bayangkan Pak, dari 1.500 murid anak Minangkabau, tidak sampai 5 orang yang menjaga solat dari jumlah 1.500 orang. Kira-kira Pak, baa generasi Minangkabau ke depannya. Pertanyaannya, siapa yang salah? Baa kok ke sekolah anak bisa jago? Baa sekolah anak bisa diantaran? Baa ke sekolah anak bisa mandi, bahkan rancak? Tapi baa kok anak Minangkabau tidak bisa bangun solat subuh? Jadi Pak, orang Minang yang beradai waktu subuh, orang tu jago solat kamu saji. Itu orang Minang yang beradai. Jadi kalau ada orang Minang solat, ada yang tanya, Pak, lai solat Pak, lai. Cuman ya Ustaz, subuhnya dan alunnya. Lah jadi ayah orang subuh tidak telah solat lai Pak. Nah, apa kata Allah tadi? Orang yang begitu perumpamannya seperti anjing, kata Allah. Nah mari Pak Ibu sekalian. Kalau kita cari musibah bencana di kampung awak kini, dek apa? Dek orang Minang lah jauh dari sarak kini. Dek orang Minang lah jauh dari adai kini. Adai cuma sebatas petatah petitih di muncuang awak sejanya. Ya. Anak dipangku, kemenakan dibimbing. Kadang mohon maaf, mamak kau pula yang tungkek mambok rabah kadang gua. Bapak sekalian. Ya. Ba anak kemenakan kahormat ke nenek mamak. Nenek mamak tu yang membawa rabah. Ya. Orang azan di surau, orang solat di surau, mama orang tu bampuk di lapau. Ya. Nah tu Pak Ibu sekalian, itu yang terjadi kini. Ba'a kemaja anak-anak untuk menutup aurat, induaknya nak berjilbab dah kadang. Induaknya berjilbab dek payah pengajiannya berjilbabnya. Pergi ke pasar pakai jilbab. Baralik pakai jilbab, menyapu halaman, serap pontong laki dia pakainya. Jujur Bu, jujur Bu. Indua awak gaik-gaik dulu le berjilbab bantu aku ndak? Indah. Yang Bu tahu gaik awak dulu berjilbab selendang. Songkok kan berselendang. Nampak subang mataharinya tu nak? Nah, pertanyaannya, Quran di masa nenek awak dengan Quran kini sama ndak?
Quran dimaksud Nabi sama enggak? Bapak Ibu cari dalam kitab tafsir, awal turun perintah wanita wajib berjilbab. Yang terjadi, dulu orang enggak ada jual jilbab. Dipakai untuk nutup aurat. Padusi-padusi Minang, padusi-padusi Arab tuh diambil kain korden. Kain korden diambil untuk jadi jilbab. Jadi enggak ada cerita, enggak ada jilbab do. Ambil kain sarung jadi jilbab. Enggak ada jilbab, ambil kain spray dari jilbab. Pokoknya tak tutui aurat awak. Enggak ada julai, pakai kain kafan sudah tulai. Jadi Quran zaman Nabi, Quran zaman nenek awak, Quran zaman kini insya Allah tidak akan berubah Quran kok. Tapi kok pelaksanakannya berubah-ubah. Sebab apa? Sebab banyak awak tidak peduli jual Quran, Pak Ibu sekalian. Maka harapan ambo, Pak Ibu sekalian, kok dapat pengajian kini kok. Mohon maaf Pak, pertemuan pengajian kok barangkali sebulan. Sekali sebulan. Kok dapat dimaksimalkanlah majelis pengajian kok Pak Ibu sekalian. Kok dapatlah sepakat awak IKAP Kota Pekanbaru mengaji sebulan sekali setiap pekan pekan kampe. Tolong untuk urusan dunia korbankanlah sebentar. Tinggal galih sebentar supaya apa? Pertama, basobo awak jadi sanak-sanak awak. Silaturahim awak. Hikmah silaturahim apa? Memperpanjang umur dan menambah rezeki. Jangan awak seperti orang Jakarta, lulu gue. Awak kok orang Minang, kok orang sosial. Butuh saling tolong menolong. Sakayo-kayo awak, Pak Ibu, mati. Bisa mengkafankan diri sendiri. Orang jona mengapaninya. Sakayo-kayo awak, mai awak siapa yang mangke, anak awak seorang yang mangke. Kadang anak awak satu mangke. Sakayo-kayo awak mati, aduh anak awak memandian. Kadang orang lo bau pahan tuh. Kadang mirisnya Pak Ibu sekalian, orang gaibnya disolatkan tuh. Orang gaib disolatkan, anaknya galak-galak di luar mota sambil merokok tuh. Bayangkan Pak Ibu sekalian. Ingin ndak awak ketika awak mati sakaratul maut, sasak-sasak anak awak, ayah, ama, baca la ilaha illallah. Kok dapat akhir hayat awak, anak-anak awak berado sampiang awak. Anak awak yang majawak, ayah, ama, ucapkan la ilaha illallah. Kok ndak awak mati tertilantang di kampung seorang. Bu, coba bayangkan, aduh induk-induk di kampung di kacang tu tinggal seorang di kampung tu lah gaek-gaek. Kok tertilantang siapa yang tahu. Ya, anaknya kayo-kayo. Di Jakarta, di Pekanbaru, di Malaysia. Seorang induk bisa menggadangkan 8 anaknya. Tapi 8 anak luntan tu bisa mengamalkan si orang tua. Betul enggak? Hati-hati. Sudahkah awak persiapkan anak yang bisa merawat awak dia masa tua awak? Dulu ketek-ketek awak mandian anak awak, awak cebuan anak awak. Ketika mati awak, anak awak pun tak sudi memandian awak. Mati orang gaeknya, anaknya tak sudi memandian. Ih jijik, ih bau. Astaghfirullahalazim, malang nian nasib orang tua yang bantu tu. Di pagadang anak jadi orang kayu sibuk. Mak, ni piti kirim ya. Suruh tetangga untuk merawat orang tua, tetangga diupahnya. Dikirim pembantu untuk merawat orang tuanya. Dulu induaknya menggadangkan 8 anak pakai pembantu. Ndak ibu seorang yang menggadangkan dulu tuh. Nah, kini dek kayu anak awak, pembantu yang mengamehan awak. Kadang mohon maaf Pak Ibu sekalian, banyak berita tati lantang mati tagang orang gaibnya ndak ada yang tahu. Oh, menengah kabar ayah meninggal, jangan kuban dulu, mau di pesawat, tunggu dulu. Nah, mama tunggu. Mama, kenapa cepat pergi mama? Saya belum wisuda lagi. Saya belum menikah mama. Saya belum bangun rumah lagi. Untung tak jago emaknya. Iya nak. Kalau sempat jago emaknya, anaknya tagang sudah tu leh. Dulu waktu sakit tak ada mencelik caldi. Tak ada menelpon-nelpon. Tak ada berkirim pitih. Persangkaan awak. Kami kan 8 saudara. Si adik mengirim tu. Si kakak mengirim. Awak yang tanya diri awak sendiri. Dan kecil, abang lah mengirim tu. Adik lah mengirim tu.
yang mengirim pitih itu Pak Ibu sekalian, ya, tidak perlu banyak tapi rutin. 200.000 sebulan, 100.000 sebulan. Kalau anak 800.000. Aku ndak. Kayo anak-anak ndak telaki mengirim pitih ke orang tuanya. Apakah menunggu orang tua meminta? Bahkan miris ada cerita orang tua menyelang pitih ke anak. Orang tua menyelang pitih ke anak. Tak salah tu orang tua menyelang pitih ke anak. Kalau dihitung-hitung sejak anak tu lahir sampai sarjana, sampai kayo, kok dihitung bisa membayar anak tu ke orang tuanya. Kurang aja anak tu. Bautang orang gaitnya dihitungnya. Orang tua bautang ke anak. Ya, Pak Ibu sekalian. Kalaulah dihitung-hitung dari orang tua tadi tua. Susu lah barah habis. Pampers lah barah habis. Pak Ibu sekalian, tidak akan tabai jas orang tua tu Pak Ibu sekalian. Maka mulia waktu Pak Ibu sekalian, mari babaliak ke surau. Babaliak membuka Quran. Babaliak menangah kaji. Harapan ambo kok dapat sanak-sanak ambo orang Ika di Pekanbaru ko. Janganlah putih tali silaturahim. Jangan wak berkumpul ketika dua keadaan. Baralek, tiba wak. Meninggal, berkumpul wak. Kok dapat selamanya wak silaturahim sebulan sekali ko Pak Ibu sekalian. Biar tahu perkembangan. Tanya sana awak bah hubung kesehatannya. Bah kendala anaknya. Bah ibadahnya Pak Ibu sekalian. Mohon maaf sebagaimana ambo sampaian. Sakayo-kayo apa ibu pasti butuh orang lain. Betul nak? Nah, jadi yang sombong banawak dengan kekayaan awak tu. Sisihkan harta awak ko bangun sekolah gua. Pecapek sekolah ko. Ndak ada orang yang sedekah jadi miskin. Ndak ada. Yang ada semakin bersedekah orang, semakin Allah tambah rezakinya, semakin Allah berkahi penyakitnya, Allah berkahi hartanya, Allah angkat penyakitnya. Semoga kiranya Yayasan Keluarga Ika di Pekanbaru ko bisa menyelesaikan sekolah kau secepatnya Pak Ibu sekalian. Ya. Dan tentunya tidak hanya orang Ika Pekanbaru. Kau dapat Ika Internasional bekerja sama menyelesaikan satu sekolah kau. Sebagai amal jariah bagi orang-orang tua kita. Nenek mama, alim ulama, cerdik pandai bundu kanduang. Untuk membimbing anak kemenakan awak. Dan kau dapat harapan nambo sekolah Ika kau. Yo kau dapat diutamakan anak-anak Ika yang sekolah kemari Pak Ibu sekalian. Tentu dengan konsep betul-betul, mohon maaf Pak, kini banyak orang membuka sekolah Islam. Tapi ambo lihat, yang banyak kini menjual nama Islam. Sekolah oleh Islam, masuk 15 juta. Ba orang bangsa bisa masuk sekolah tu? Kau dapat cari donatur, yang orang bangsa, anak-anak Ika yang yatim, yang kurang mampu, gratis sekolah kemari. Pak Ibu sekalian, itu tanggung jawab awak bersama, Pak Ibu. Ya, kemudian carilah guru-guru yang benar-benar menanamkan Islam dengan kebaikan Pak Ibu sekalian. Tak cukup dengan lisan, tapi dengan tauladan. Ya, harapan kita semoga sekolah Ika, Yayasan Ika, dan hubungan silaturahim Ika Pekanbaru ko terjalin erat dunia sampai akhirat. Semoga kiranya amal jariah menyelesaikan sekolah ini, cita-cita mulia ini dapat kita selesaikan dengan segera. Maka para jamaah sekalian, mohon maaf saya katakan, kalau masih ada Bapak Ibu punya simpanan di rekening yang puluhan juta, belasan juta, cobalah satu orang 1 juta menyumbang. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dengan 1 juta yang kita sumbangkan di jalan Allah, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka Bapak Ibu sekalian. Allah akan balas dengan berlipat ganda kebaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga kiranya kita berdoa, saudara persaudaraan Ika di Pekanbaru dan khususnya di seluruh Indonesia, warga negara Ika di seluruh Indonesia bahkan di internasional, semoga Allah satukan hati kita, Allah jalin hubungan silaturahim di antara kita, Allah singkirkan perdebatan, pertikaian, perpecahan di antara kita. Tak perlu kita menceritakan aib saudara kita. Tak perlu menceritakan aib saudara kita, karena apa? Karena aib kita pun juga banyak Pak Ibu sekalian. Perbanyak mengkaji diri daripada mengkaji aib orang lain. Ketika kita menceritakan aib orang lain, pasti orang lain itu akan menceritakan aib kita juga. Percayalah. Persangkaan kita orang paling baik nih, paling elok nih ya. Kita buruk-burukkan orang. Ketahuilah orang lain kan memperburuk. Itu ceritanya. Itu pasti Pak Ibu sekalian. Maka tidak perlu kaji keburukan orang. Di majelis Pak Ibu sekalian, silaturahim yang kita tekankan.
kebersamaan yang kita pupuk, kebersamaan yang kita tanamkan, agar kau dapat Pak Ibu sekalian, harapan ambo kalau bisa pengajian ika ko jangan orang-orang gaek jo nanti bo Pak Ibu sekalian. Bawa lo nak kemanakan awak biar tahu lo nyo aku sanak kau ko aku ayah kau ko aku ayah. Jadi tahu lo nak kemanakan awak, jangan awak tutu nak mati kan yang tahu. Ya. Kau dapat sebulan sekali kau bawalah anak-anak awak wisata ke perkampungan ika di Pekanbaru ko. Ya. Supaya kenal lo nyo siapa nyo, siapa mamaknyo, siapa sanaknyo. Ya. Ini Pak Ibu sekalian, kiranya karena waktu pengajian masuk asar sudah mau dekat, ya. Harapan saya kalau dapat kita yang hadir beko bersama kita solat berjamaah. Solat asar di surau. Harapan ambo indah ado yang ndak ikut solat berjamaah, indah ado yang ndak ikut solat berjamaah khususnya jamaah laki-laki. Ya, kau dapat di petamoko jamaah laki-laki ke surau sadonyo. Ndak baguno pengajian ko kalau ketika masuk waktu solat kita ndak bersama solat. Karena apa? Solat berjamaah merupakan cerminan persatuan dan kesatuan kita. Semoga dengan itu harapan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berkahi persatuan IKA Pekanbaru ini dan persatuan IKA di seluruh penjuru dunia, agar kiranya dari rantau kita dapat membangun kampung halaman awak dengan iman dan takwa, dengan masukan-masukan kita, hingga dari luar kita perkuat kekuatan sanak kita seperti Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, diperkuat berdakwah di Madinah, kemudian diselamatkan kota Makkah. Itulah harapan kita. Kita perkuat dakwah kita di penjuru kota di luar Ika, bersama lo kau membangun nagari kacang kita bersama Pak Ibu sekalian. Ingin saja harapan yang Pak saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para jamaah sekalian, kiranya mari sama-sama kita satukan hati, satukan cinta kita bersama saudara kita ini, semoga berkumpul di dunia, berkumpul pula kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.